Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal wabarakatuh. hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang dirahmati Allah, tidak intinya mari selalu kita dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada pagi hari ini, Allah Ta'ala izinkan kita semua untuk terkoneksi di majelis ilmu. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat dari kita semua. Allah sehatkan kita semua, Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Materinya tazkiyatun nafas, kita akan bahas di salah satu metode ya. Kan ada 3 metode ya. Sudah kita bahas, ingatkan bulan lalu, ada namanya tahalli atau tahalli pakai hak. Kemudian ada namanya tahliyah atau tahalli. Yang terakhir tahakkuk wa tahalli. Tahakkuk itu belajar Asmaul Husna. Kalau takhalluk belajar akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terkait dengan Asmaul Husna kita udah bahas beberapa. Tentu belum semuanya. Gimana juga di bahasan tahalli atau tahliyah itu kita baru belajar beberapa sifat. Biasa. Nanti kalau berkesempatan kita balik, insya Allah. Nah, di bab takhalluk, yakni belajar ilmu hati dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini referensinya salah satunya adalah buku Syama'il Muhammadi. Akhlak Rasulullah. Ya, di dalam kajian hadis itu ada 13 klaster kajian. Nah, salah satu kajian yang fokus membahas masalah akhlak namanya Syama'il. Nah, buku-buku yang terkenal salah satunya adalah Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi dan buku Al-Anwar fi Syama'il Nabiyil Mukhtar Imam Baghawi. Nah, kita di sini akan belajar beberapa dari hadis yang ditulis oleh Imam Baghawi di buku Al-Anwar fi Syama'il Nabiyil Mukhtar. Salah satu manfaat atau harapan dari kajian Syama'il Nabi dalam konteks tazkiyatun nafas adalah kita bisa memahami langsung praktek tazkiyatun nafas. Misalnya, sabar itu seperti apa sih? Nah, kita bisa lihat. Yang namanya pemaaf itu gimana sih? Kita bisa lihat. Demikian juga misalnya, juga masalah syukur itu gimana sih? Nah, metode yang kita gunakan di sini adalah saya akan bacakan hadisnya, nanti kemudian kita cari penjelasan dan syarahnya atau artinya. Kalau bagi yang berkesempatan, di sana bisa di-download buku ini, namanya Al-Anwar fi Syama'il Mukhtar, di-download. Saya bacakan ya. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Sebentar. An Anas radhiyallahu ta'ala an
Qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, ia berkata, saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10. Fama qala li uffin qad, dan selama itu pula ia tidak pernah berkata uff. Anu kalau di sana, kalau di sini he gitu, ini ya, dengan suara nyaring. Dari hadis ini, dari hadis singkat ini, kita bisa dapati pelajaran bahwa Anas bin Malik, seorang anak muda, ya ceritanya mungkin sebelum jauh. Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat yang berkesempatan mendampingi Nabi 10 tahun. Ceritanya, ketika sahabat itu hijrah, Rasulullah itu kan hijrahnya paling akhir. Jadi sahabat-sahabat dulu pada pergi dulu, sampai terakhir Rasulullah bersama Abu Bakar itu. Nah, banyak sahabat yang, karena Rasul datang belakangan, banyak sahabat yang berikan hadiah ke Rasulullah. Ibunya Anas, Ummi Sulaim, ini termasuk bibi Rasulullah, ingin ngasih hadiah ke Rasulullah, tapi nggak punya apa-apa. Akhirnya ia membawa putranya, namanya Anas, waktu itu umurnya baru 6 tahun. Ia berkata, ya Rasulullah, aku ingin sekali berikan hadiah padamu, tapi saya tidak ada apa-apa. Saya hanya ada anak. Biarkan ia membantumu. Jadi istilahnya memberikan hadiah orang anak yang bisa memberikan hadiah tenaga. Kita membantu Rasulullah SAW. Rasulullah menerimanya hadiah ini. Dan akhirnya Anas bersama Rasulullah SAW. Nah, dan Anas termasuk yang paling dominan di konteks ini. Meskipun Rasul ada beberapa hamba sahaya juga bisa membantu Rasulullah, tapi yang paling dominan adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala. Nah, ini menarik. Anas menceritakan akhlak Rasulullah ini. Ini diceritakan dari orang yang bersama Rasul. Eh, istilahnya itu 24 jam kali sekian tahun. Jadi saksi yang paling akurat dari sebuah akhlak atau karakter itu adalah para pembantu. Orang bisa acting di kantor. Orang bisa acting di kantor, orang bisa acting di mana? Di luar ya. Tapi orang tidak bisa acting di rumah sepanjang sekian lama itu. Nah, artinya apa yang dijalankan Nabi, yang disaksikan oleh Anas, apa yang disaksikan Anas bin Malik radhiyallahu taala tentang Rasulullah, itu adalah sesuatu yang sangat asli, apa namanya, demikianlah memang hari-hari Rasulullah alaihi wasallam. Bab ini tidak dilakukan lagi karena memang Allah sendiri yang sudah memberikan persaksian wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau memang memiliki akhlak yang mulia. Tapi lebih daripada itu, secara manusiawi ada ini contoh dari Anas bin Malik radhiyallahu taalaan. Anas bin Malik radhiyallahu taalaan bahwa ia telah bersama Rasul sekian tahun dan dia memberikan persaksian yang luar biasa tentang Rasulullah alaihi wasallam. Yang kedua, lama itu Rasul tidak pernah berkata atau hey, membentak, menghardik. Nah, tidak membentak ini adalah kumpulan dari berbagai macam sifat. Kalau di konteks tazkiyatun nafs, kumpulan dari berbagai macam sifat.
itu adalah kumpulan dari sikap sabar, kumpulan dari sifat memuliakan, kumpulan juga bagian ada sifat kemudahan, ada sifat lapang dada dan seterusnya, sehingga tidak keluar kata-kata uff. Semua sifat yang ada di hati itu nanti kan prakteknya itu kan ada dua praktek dari sifat yang ada di hati. Bisa merupakan lahir sikap mental. Yang kedua lahir semacam akhlak dohirah, gitu. Akhlak yang tampak, gitu. Kayak raut wajah, pilihan kata, kemudian tindakan. Nah, sikap mental sendiri pada waktu merespon sesuatu itu bisa jadi bukan dari satu sifat hati. Misalnya ketika menghadapi situasi buruk, ujian, bahkan bisa sabar digabung sama tawakal, digabung sama ridho, digabung sama qanaah, digabung bahkan mungkin ada syukurnya juga sebagiannya. Nah, jadi memang ilmu hati atau sifat hati terkadang tidak bisa dibuat kotak-kotak berdiri sendiri. Dia dalam merespon sesuatu bisa merupakan gabungan dari sikap mental. Demikian ketika diimplementasikan di akhlak zahirah, akhlak yang tampak kayak pilihan kata, itu bisa jadi memang dari sekian sifat digabung jadi satu, keluar satu sikap. Misalnya di konteks ini Rasul tidak pernah berkata, dan dalam kajian tazkiyatun nafas memang sifat itu selalu berkait dengan sifat yang lain. Gitu. Meskipun digambarkan kayak tangga, makom itu, tapi bukan berarti makom satu dengan makom yang lain terputus. Itu memang agak berbeda. Ilmu Islam itu kan integral. Tidak sama kayak ilmu, katakan mengenai istilah barat. Ya. Itu kan memang dia terpisah. Ilmu Islam itu integral. Karena alam ini mengintegral sehingga memang sikapnya integral. Gitu. Satu kasus itu bagian dari berbagai macam hal penyikapannya. Kita lanjutkan. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta wala li syai'in taraktuhu lima tarak. Dan ia tidak pernah berkata tentang sesuatu yang saya kerjakan. Ia kemudian mengatakan lima sana'ta. Kenapa engkau kerjakan hal ini? Wala li syai'in taraktuhu lima tarakta. Dan ia juga tidak pernah mengatakan tentang sesuatu yang saya tidak kerjakan. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa tidak kau kerjakan? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Adalah Nabi orang yang paling baik akhlaknya. Wala basistu khazzan qattu wala hariran wala syai'an kana alyanu min kaffi Rasulillah. Saya tidak pernah menyentuh pakaian dan tidak pernah menyentuh pakaian, juga tidak pernah menyentuh sutra, juga suatu apapun yang lebih lembut daripada telapak tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala syamim tumiskan wala aitran kana atiyab min araqi Rasulullah SAW. Dan saya tidak pernah mencium misik atau wangian yang lebih wangi dari keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjut. Tadi disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa selama itu di samping tadi tidak pernah berkata, oh ternyata Nabi juga memiliki akhlak tidak, kalau mungkin bahasa kita sekarang itu tidak menggugat. Kalau ada bantu di rumah, misalnya mbaknya pagi datang, kemudian dia langsung nyuci. Nah, lumrahnya kalau datang
itu nyapu dulu, rapi-rapi dulu. Gitu. Tapi yang satu ini punya kebiasaan, kalau datang itu langsung nyuci. Yang punya entar, kalau orang sudah nggak ada. Nah, ini kan ada sesuatu yang dikerjakan sama bantu. Nah, konteksnya kalau Anas dulu gitu, itu Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kau kerjakan ini? Artinya apa di sini? Eh, Anas merasa punya keleluasaan mengerjakan sesuatu di rumah Rasulullah SAW tanpa ada teguran dari Nabi. Nabi tidak menggugat. Ini eh, ini merupakan satu kesalingpahaman antara yang punya rumah dengan yang kerja di rumah. Ini istilahnya kalau kita kajian sudut kepemimpinan, ini kepemimpinan tingkat tinggi. Jadi yang pertama karena timnya kuat. Jadi kalau kita membagi leader itu ada 5 level. Level yang paling tinggi adalah di mana leader tidak perlu memberikan arahan, sementara timnya, atau gini, leader itu tidak perlu banyak, tidak perlu banyak memberikan arahan, dan tim tahu persis apa yang harus dikerjakan. Sehingga karena tim tahu persis yang harus dikerjakan, dan leadernya juga memang orang yang tidak berisik dan tidak interventif gitu, maka lahir pekerjaan tanpa ada komentar dari leader. Ini kita tangkap dari baginda Nabi dan Anas bin Malik. Ada level kedua, leader yang memberikan arahan banyak dan ketemu tim yang memang juga bisa mengerjakan. Tapi ada satu celah. Di situ masih banyak arahan. Nah, yang paling buruk, leader memberikan banyak arahan, sementara tim tidak bisa mengerjakan apa-apa. Ini yang kacau balau. Oke, kita lanjut. Dari sini, bahwa satu situasi ini menarik. Bahwa Anas bin Malik kerja selama 10 tahun itu, tidak ada komentar, tidak dikomentari Nabi, kenapa mengerjakan sesuatu. Artinya, Nabi menemukan sosok yang penting, sosok yang tepat. Anas adalah orang yang tepat. Kemudian, Anas mengerjakan hal yang baik, bisa mengerjakan yang seharusnya. Yang ketiga, seandainya ada hal yang bisa jadi tidak berkenan, Nabi tidak menggugat. Nabi bisa menerima keputusan. Itu berarti terjadi sesuatu yang ideal. Ini berarti proses, arahan, dan pekerjaan. Tapi kalau ada kondisi ketiga di mana bahwa bisa jadi ada kondisi yang tidak ideal, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu lapang dada, dan Nabi itu samhan, simple, dan bahkan ada satu ungkapan lebih, sahlan, Nabi mudah. Khusus urusan duniawi, Nabi itu mudah, nggak ribet. Kalau bahasa kita namanya tidak ribet. Karena dinyatakan oleh Anas Rasulullah SAW, dinyatakan oleh Aisyah Ta'ala Anha, karena Rasulullah SAW rajulan sahlan. Nabi itu orangnya mudah. Bahkan kalau kasih pilihan, ya, tidak uji Rasulullah SAW baina amrain, karena akhada aisarahuma malam yakun isma. Nabi itu kalau dikasih pilihan dua pilihan, maka Nabi memilih yang paling mudah selama tidak dosa. Baik karena ithman, karena apa itu nasihat. Kalau dosa dia orang yang paling jauh dari hal itu. Nah, ini dari konteks tazkiyah terus kita tarik. Berarti syukur atas pekerjaan pembantu menjadi penting. Demikian sabar atas pekerjaan pembantu menjadi penting. Ketika pembantu mengerjakan
hal yang bisa jadi kurang berkenan. Kemudian apa namanya ya? Kita nyebutnya menghargai pembantu menjadi penting. Yang menghargai ini luar biasa. Nabi adalah pribadi yang sangat menghargai pihak lain. Ini dinyatakan oleh Jabir radhiyallahu anhu suatu ketika saya datang ke tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata di tempat Nabi itu sudah tidak ada tempat bagiku, maka akhirnya aku duduk di luar. Karena Nabi menyaksikan aku duduk di luar, maka Nabi memberikan pakaiannya padaku untuk jadiin alas. Kata Jabir, tidaklah mungkin aku menduduki pakaian Rasulullah. Maka aku cium pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bagaimana Rasulullah itu sangat menghargai Jabir yang waktu itu masih kecil, masih muda. Jabir termasuk sahabat muda. Nah, apalagi ini Anas yang memang hari-hari membantu Rasulullah. Rasulullah menghargai. Nah, jadi kamu lagi-lagi. Dari angle ini, wala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah, wala li syai'in taraktuhu lima tarakta. Ini adalah Nabi tidak membuat pekerjaan yang sudah dikerjakan Anas, kenapa tidak kau kerjakan? Juga tidak mengerjakan, kenapa kau kerjakan? Dan terhadap yang tidak dikerjakan, kenapa tidak kau kerjakan? Ini Nabi tidak melakukan. Jadi benar-benar Anas itu kalau dalam bahasa bebas mengerjakan apa yang dimaui istilahnya. Tapi tentu bukan berarti bebas sekehendak maunya, tapi inilah dua sosok yang baik sekali dalam konteks hubungan majikan dan pembantu atau yang punya rumah sama yang kerja di rumah. Dan ini bukan berjalan sehari dua hari, tapi 10 tahun. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ini luar biasa. Kita mendapatkan contoh langsung ya, praktek. Jadi terkadang jemaah dirahmati Allah, mohon maaf ini, terkadang ada kesolehan itu muncul di ruang publik. Tapi di keluarga tidak. Akhlak gak begitu. Akhlak itu tidak begitu. Makanya sebelum jauh, anggota keluarga itu menjadi penting untuk bisa membantu ini. Anggota keluarga itu menjadi penting anggota keluarga menjadi penting karena bisa membantu tumbuhnya akhlak seperti ini atau sifat seperti ini. Kan agak susah untuk praktek akhlak yang ideal atau sifat yang ideal ketika mitranya tidak ideal, gitu. Makanya salah satu rumus di dalam pengembangan ilmu hati kemudian menjadi akhlak itu adalah bertemunya kita dengan mitra-mitra yang mendukung. Karena kalau mitranya tidak mendukung, itu terkadang kita tidak bisa menemukan sikap ideal. Contoh misalnya, ketemu misalnya sosok pembantu yang bukan seperti Anas, yang semaunya, yang lelet, yang tidak hormat, tidak respect, pemalas, ya pasti tidak ketemu tindakan yang ideal ini. Jadi ini yang punya rumah Rasulullah, pembantunya Anas, ya ketemu kayak seperti ini. Nah terkadang dalam praktek akhlak atau sifat hati itu tidak bisa begitu. Artinya tidak ketemu yang ideal begitu. Makanya suatu ketika ada seorang sahabat datang ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, ya khalifah, pada waktu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah Rasulullah. Khalifah yang keempat. Ya khalifah, kenapa waktu zaman Rasulullah keadaan kita itu tenang? Sementara sekarang ketika kau pimpin, keadaan seperti sekarang kau saksikan. Kata Ali bin Abi Thalib, benar. Waktu itu pemimpinnya Rasulullah, pengikutnya orang sepertiku. Sekarang pemimpinnya orang sepertiku, pemimpinnya seperti orang sepertimu. Jadi beda kelas. Makanya keadaannya menjadi tidak ideal. Jadi pemimpinnya Ali, keadaannya umatnya seperti yang tadi seorang sahabat yang bertanya tadi.
Atau itu mungkin tabiin bisa jadi. Jadi kami ulangi lagi, salah satu hal yang penting di dalam pembentukan akhlak ini adalah ketemu mitra yang baik. Makanya kalau nggak ketemu ya akhirnya prosesnya bertati-tati, ibarat kayak orang berjalan tapi nggak ketemu pendukung, nggak ketemu orang yang bisa pegangin. Ya akhirnya anak kecil ini berjalan bertati-tati. Suatu ketika ya bisa, tapi ya lama waktunya. Lagi-lagi ya, tadi pelajaran banyak sekali bahwa kata Nabi menggugat itu ini bagian dari beberapa sifat yang bisa muncul di situ. Kemudian disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa ia tidak pernah menyentuh suatu apapun, pakaian atau yang lebih lembut daripada telapak tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik ini, ada hubungan erat antara telapak tangan dengan akhlak. Ya, kenapa di dalam khutbah orang itu suruh lihat dua, wajah dan telapak tangan. Ini adalah bagian dari cara Islam menangkap karakter seseorang, akhlak seseorang lewat dua hal ini. Dan sesungguhnya yang benar, lewat dua hal ini ketangkep semua. Istilah kata nggak perlu pacaran. Bahkan akurasi berita yang diberikan oleh struktur wajah dan tekstur wajah dengan struktur dan tekstur telapak tangan itu jauh lebih akurat daripada proses proses pacaran yang berlangsung bertahun-tahun. Pacaran bisa memberitakan akhlak yang bukan sesungguhnya, acting. Tapi wajah tidak bisa membohongi akhlak. Persoalannya, tidak semua kita memiliki ilmu tentang makna akhlak di belakang wajah. Gitu. Kita tidak mengetahui ilmu tentang arti dari tekstur wajah, gitu, sehingga kita bisa mengenali sifat-sifat orang. Dan di belakang telapak tangan ini, salah satu imam yang mempelajari bab ini adalah Fakhrul Razi. Itu imam abad keempat, selesai abad keempat. Beliau menulis buku tentang al-firasah, buku tentang firasat. Itu adalah ilmu tentang tekstur wajah, tentang akhlak yang bisa digambarkan oleh tekstur wajah. Buku itu lama sekali, saya sudah baca lama dan bukunya sekarang nggak ada, dan dengan izin Allah wajah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sebenarnya bisa kebaca akhlaknya. Gitu. Kalau kita menekuni bab ini bukan perdukunan, tapi ini ilmiah. Apalagi yang telapak tangan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Anas disebut, saya tidak pernah menyentuh pakaian atau sutra atau apapun yang lebih lembut daripada pakaian Nabi. Artinya ini, Nabi itu lembut sekali. Nabi itu lembut sekali. Makanya beberapa kali menasihati kepada Aisyah, alaiki birrifq, bahlah dia Aisyah, pelan dia Aisyah, kau harus lembut. Padahal ya, Aisyah seorang wanita, tapi oleh Nabi masih terus diberita lembut. Saking lembutnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelembutan ini sebenarnya kelembutan budi itu, kata lembut, orangnya lembut, itu menunjukkan beberapa sifat hati yang cukup bervariasi. Kelembutan itu menunjukkan dia orang yang penuh kasih sayang. Ia adalah orang yang sabar sekali, pemurah, lapang dada. Apalagi kelembutan itu. Bagian dari sifat ketekunan. Nah, para sahabat, apalagi ya
tidak lama ketemu Nabi, itu hal ini termasuk yang paling dominan dari Nabi ketika seorang sahabat itu bersentuhan dengan Rasulullah. Misalnya seorang Arabi pernah datang ke tempat Nabi sekitar 15 hari. Kemudian ia menceritakan kepada kaumnya di sana, di kabilahnya ketika ia pulang. Wa kana rafiqan rahim. Nabi itu penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Dan ini adalah persis seperti yang dinyatakan oleh Allah tentang Rasulullah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang berat atas apa yang membuatmu berat. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, yang sangat perhatian kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, penuh kelembutan, penuh kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, kata raufur rahim, kelembutan ini persis nyatanya. Saya tidak pernah menyentuh tangan yang lebih lembut dari tangan Rasulullah alaihi wasallam. Ini menunjukkan kelembutan. Dan kelembutan itu bergandeng dengan kasih sayang. Kita masih belajar kemana akhlak. Salah satu asma Rasulullah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan betapa dalamnya artinya, ternyata kita bisa langsung menemukan Nabi itu lembut, pantas sekali, tidak pernah memarahi Anas. Orang lembut itu kan nggak bisa marah, atau lebih tepatnya itu marahnya itu lembut. Pantas sekali nggak gugat-gugat, karena emang lembut. Pantas sekali dan lain sebagainya. Dan kita lanjutkan tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Anas, saya tidak pernah menyentuh, saya tidak pernah mencium fisik atau wangian yang lebih wangi daripada keringat Rasulullah. Ya, bab wanginya keringat Nabi ini bukan hanya Anas yang menyaksikan, banyak sekali, termasuk salah satunya ibunya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di rumah Ummi Sulaim. Ya, Rasul bisa tidur situ karena Ummi Sulaim itu bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam situasi yang panas, terik. Saat Nabi tidur itu, bercucuranlah keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh Ummi Sulaim, keringat itu dimasukkan ke botol. Saat Nabi masih tidur, dimasukkan ke botol. Rasulullah terbangun. Mahada ya Ummi Sulaim. Apa ini Ummi Sulaim? Ya Rasulullah, keringat wangi. Dan Rasul membiarkannya. Nah, arti boleh itu mengambil. Memang keringat Nabi wangi sekali. Keringat Nabi itu wangi sekali. Di konteks ini bab mukjizat Nabi. Memang bagian dari mukjizat Nabi diberikan oleh Allah itu keringat yang wangi. Yang tidak diberikan oleh termasuk sifat utama Nabi atau kondisi khusus Nabi, ya, yang hampir tidak ada orang punya keringat wangi seperti wanginya Rasulullah SAW. Bahkan salah satu sahabi, ya, pernah menceritakan, salah menceritakan kalau Nabi melewati satu jalan, itu orang yang ada di belakangnya yang tidak tahu tentang Rasulullah lewat jalan di situ. Kalau dia lewat jalan, dia tahu ini jalan telah dilewati Nabi. Kenapa? Karena ada bekas baunya. Saking wanginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kalau jalan itu diketahui, di sini pasti dilewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, saking wanginya baginda Nabi. Bahkan pas wafatnya Nabi, Ummi Salamah bercerita, aku meletakkan tanganku di badan Rasulullah SAW sebagai bagian dari perpisahanku dengan Rasulullah SAW. Dan tangan yang aku gunakan menyentuh Rasulullah SAW lebih dari seminggu yang aku gunakan untuk apa saja, wudhu dan mandi, tapi tetap tanganku wangi seperti wanginya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanginya ini sudah wangi yang spiritual, ya, ini wangi pemberian oleh Allah SWT. Nah, kembali ke wangi. Ini apa hubungannya dengan akhlak? Ini kan bab akhlak, tapi
Anas menceritakan masalah wangi. Tentu Anas menceritakan hal yang paling unik yang didapatkan dari baginda Nabi. Tapi hadis ini oleh Imam Baihaqi dimasukkan di bab akhlak. Karena memang sebenarnya akhlak itu kan kaitannya dengan gimana kita berkomunikasi dan bermuamalah sama orang. Akhlak itu kan gitu kan. Akhlak adalah keluaran dari seorang tanpa dulu oleh proses berpikir. Salah satu keluarannya adalah yang keluar terhadap orang lain. Itu ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, termasuk akhlak kepada sesama. Nah, kalau kita bicara muamalah dengan sama, di samping sikap, itu seluruh yang ada dari badan itu bagian dari ekspresi muamalah kita sama orang. Contoh, kalau Anda ketemuan orang penting, pasti Anda akan memilih baju yang baik untuk menghadapi tamu Anda yang penting. Kalau Anda ingin ketemu orang penting juga, maka Anda juga akan memperbaiki semua hal yang terkait dengan Anda. Karena itu bagian dari penghargaan. Begitu yang Anda hadapi itu orang biasa, atau yang sangat dekat, maka Anda bisa jadi menemuinya pakai kaos. Oke, demikian juga semakin penting seseorang, semakin Anda mempersiapkan diri. Termasuk di dalamnya ada pewangian. Ketika Anda ketemu orang penting, pasti Anda akan rapi, wangi, bersih. Bukan sekedar baju bagus, sikap bagus, tapi juga ada wangi, bersih. Begitu ketemu orang biasa, atau bahkan mungkin orang yang tidak terlalu penting, bisa jadi, maka Anda tidak akan sesempurna itu sikapnya, bisa aja ya. Biasa banget, meskipun tidak harus kumur. Ternyata wangi atau bau badan itu memiliki kaitan dengan muamalah dan akhlak dengan seseorang. Bahkan kalau di konteks muamalah anak muda, sebelum kau bersikap baik, pastikan badan Anda itu baik. Nah, Nabi dikasih karunia oleh Allah anggota badan yang sempurna dan wangi yang sempurna. Ini semakin mendukung kesempurnaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendukung tentang kemuliaan kepribadian ini. Sehingga akhirnya turun juga sunnah ke umatnya. Ketika memasuki wilayah-wilayah yang ada orang, pasti tuntunan Islam itu mengarah ke sini. Misalnya, kalau ke masjid, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu kalau engkau sedang ke masjid. Demikian juga masalah wewangian. Kata Nabi SAW, ada akal al-basal, yang kerbana musolana, yang makan bawang, jangan mendekati musola kami. Artinya, pakaiannya baik, dan badannya juga tidak bau buruk, tidak bau tidak enak. Nabi mendorong juga, ketika sudah ketemu orang itu, berarti jangan sampai badannya bau, bagiannya jelek. Tapi, bagiannya baik, anunya baik. Ini mendukung dengan akhlak. Memang bisa jadi akhlaknya mulia, tapi naudzubillah, baunya buruk. Ini tidak mendukung. Ulangi lagi, dari potongan hadis ini menunjukkan bahwa bau badan ini bagian dari hal yang mendukung tentang kemuliaan akhlak. Akhirnya juga menjadi sunnah yang diajarkan oleh agama. Kenapa orang Muslim kalau ketemu atau masuk ke ruang publik seperti masjid ya, di konteks di sholat, maka sebaiknya menggunakan pakaian yang baik dan juga memiliki bau yang baik. Kalau pas lagi ada kemungkinan tidak itu, maka bahkan tidak diizinkan, makruh hukumnya datang ke masjid sementara dia bau. Coba yang dirahmati Allah, ini sudah 6 sepakat. Saya kira saya cukupkan sampai di sini materinya. Nanti kita akan terus. Ini pengalaman pertama kita baca buku ini. Ulangi lagi bagi jamaah yang berkenan. Mohon ke-download buku Al-Anwar fi Syama'il Nabil Mukhtar. Di-download sehingga pas ngaji gini Bapak Ibu semua bisa. Syukur kalau
ada jamaah nanti yang umroh, bisa beli bukunya di bekas sana, kami kan buku. Ya Allah, juga biar latihan kita bisa tahu tentang Rasulullah SAW lebih detail. Selama ini kan akhlak Nabi hanya dikatakan Nabi akhlak mulia, Nabi sabar, Nabi begini, gini-gini doang. Tapi tidak detail seperti ini karena memang nggak refer ke akhlak, langsung ke referensi utama. Mungkin demikian, jika ada pertanyaan dipersilakan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik jamaah, kalau ada yang ingin bertanya silakan langsung atau bisa menggunakan chat. Itu ada berapa chat, Pak? 5. Ada satu yang bertanya ini Ustadz, Oke. apa yang menyebabkan orang begitu keras sikapnya ketika ada perbedaan mazhab di antara kaum muslimin? Hal ini sangat bertolak belakang dengan sifat Nabi, padahal mereka hampir tiap hari membaca kitab. Iya. Ini kalau studinya tentu agak kompleks ya, kerasnya orang terhadap perbedaan. Yang pertama, tentu kalau orang person itu kan punya latar belakang, tapi secara umum ya, meskipun bisa jadi ini antara satu sama yang lain bisa berbeda analisisnya, tapi secara umum yang pertama karena pemahaman agama yang perlu dilengkapi. Dalam hal perbedaan pilihan agama, itu semakin luas ilmunya, biasanya semakin, dalam tanda petik, semakin longgar. Punya kelapangan dada untuk berbeda. Atau mungkin menggunakan bahasa yang agak mudah, semakin toleran. Tapi semakin sempit ilmunya, semakin tidak toleran. Masih ingat nggak ya? Anak kecil yang baru sekolah kelas 1, gara-gara perbedaan baju yang dipakai pas hari Jumat kan baju bebas, itu bisa tengkar tuh. Wah, masa pakai baju batik biru, aku pakai baju kuning, gitu. Ini bisa tengkar. Lama-lama gede, lama-lama gede, lama-lama gede. Oh, ternyata baju itu boleh berwarna-warni. Akhirnya lebih longgar. Jadi bisa jadi karena bab itu. Yang kedua bisa jadi karena pemahaman dalam beragama yang memang berbeda. Artinya gini, memahami agama sebagai apa saja menjadi pokok, itu akan berdampak kepada pemahaman agama atau kita sebutnya kualitas beragama. Kualitas beragamanya ini menjadi penting. Semakin merasa apa saja pokok, semakin sempit sekali orang untuk menerima perbedaan. Nah, itu kemudian semakin ke ortodoksi atau semakin ke arah fundamental, itu semakin sedikit ruang untuk menerima perbedaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi yang terkait dengan karakter keras. Bisa jadi memang ada karakter yang belum selesai. Oke. Jadi terkadang kan ilmu agama ini kan idealnya itu kan kajian agama itu tauhid sama dengan akhlak. Kemudian pindah ke hukum. Kan kalau melihat Nabi kan gitu. Nabi mengajarkan tauhid, tapi bersama dengan tauhid itu diajarkan akhlak. Baru tumbuh ke hukum. Ini bisa jadi enggak? Tauhid, hukum, bahkan akhlak nggak disentuh. Gitu. Nah, memang kajian akhlak itu kan sebagian yang tidak terkait dengan halal haram, misalnya lembut, menghargai tetangga, itu kan sebagiannya masuk hukum, sebagian nggak masuk. Jaga dosa aja kok. Nah, sebagian ada orang meremehkan bab itu. Nah, sehingga akhirnya imam pada waktu orang beragama, ini akhlaknya kececer. Nah, ketika proses akhlaknya belum selesai, sementara pribadi ini tidak dapat suplai akhlak dari keluarga. Kan suplai akhlak itu dari mana-mana, bisa dari agama, bisa dari keluarga. Artinya ada orang tidak punya agama, tapi punya karakter baik. Gitu. Jadi dapat suplai.
Nah, jadi sementara beragamanya dia belum selesai, terus sumpah akhlaknya nggak dapat. Ditambah pemahaman agama ya kita bagus tadi, akhirnya terjadi sikap keras terhadap perbedaan yang tidak perlu. Kalau perbedaan yang perlu ya, nanti kan ada level-levelnya. Tergantung nanti perbedaannya level apa. Ini anggap aja secara umum begitu ya. Itu yang ketiga ya. Memang ada karakter yang belum selesai. Dan itu mungkin gitu. Terhadap bahkan orang yang ilmunya luas, itu mungkin. Karena terkadang akhlak sama ilmu itu nggak nyambung. Ada orang ilmunya luas tapi tukang marah, ada orang nggak punya ilmu tapi lapang dada. Mungkin kan? Mungkin. Gitu. Ada orang hafal hadis banyak, tapi orangnya sakitan hati. Ada orang lapang dada dan sabar, tapi nggak hafal hadis satu pun. Gitu. Bisa jadi. Meskipun ini anomali. Yang keempat bisa jadi hal itu karena memang apa ya? Kita nyebutnya provokasi dari luar. Jadi istilahnya kejebak. Orang yang terjebak dalam arus ini dan tidak menyadari. Sehingga terus berada di apa? Salah fokus gitu istilahnya. Melihat saudara yang lain itu bukan bagaimana tumbuh bersama baik, tapi salah fokus. Yang difokusi itu salahnya saudaranya atau temannya saudaranya. Nah, itu bisa jadi dia terjebak di situ. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sementara yang poin ketiga tadi, akhlak yang belum selesai itu bisa karena banyak hal. Tazkiyatun nafas belum, semua belum, keluarga belum, ya akhirnya akhlaknya belum selesai. Dari sudut kacamata hidayah, supaya kamu memahami, memang ada orang yang dapat hidayah Quran, bisa hafal Quran atau bisa baca Quran, tapi nggak dapat akhlak, nggak dapat hidayah akhlak. Ada orang dapat hidayah akhlak, tapi nggak dapat hidayah apa gitu. Ya itu hidayah itu ada bagian-bagian. Wallahu a'lam. Fadal. Ada pertanyaan juga. Ini Ustadz, buku yang tadi kalau bisa disebutkan ulang judulnya, atau apakah ada versi translationnya Ustadz? Iya, bukunya namanya Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar. Tulis aja, Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar. Imam Baghawi. Belum tertranslate, belum. Yang sudah tertranslate, ibu bapak semua bisa beli buku atau bisa mendownload buku Syama'il Muhammadiyah tulisan Imam Tirmidzi, itu ada. Tapi buku itu singkat sekali sehingga saya tidak gunakan yang punya Imam Tirmidzi, tapi gunakan yang punya Imam Baghawi. Jadi apa ya? Al-Anwar fi Syama'il Nabiyil Mukhtar. Ya di-download aja, nanti kan lama-lama bisa lah dikit-dikit. Kalau enggak untuk nakut-nakutin jin kan bisa. Baik Ustadz. Ada yang nanya juga Ustadz, kalau mendengar paparan Ustadz akhlak Rasulullah luar biasa, pertanyaannya, apakah Rasulullah pernah marah kah Ustadz? Iya, Nabi pernah marah. Dan Nabi kalau marah ada tandanya. Ada 3 tanda Nabi itu. Yang pertama, jadi awas ya, Nabi bukan berarti nggak pernah marah. Ini juga harus paham. Cuman, jadi marah itu kan sikap hati ya. Marah itu apa sih? Tidak berkenan terhadap sesuatu. Persoalannya, pantas nggak kita nggak berkenan? Nah gitu. Kalau urusan rumah tangga, Nabi nggak marah. Gitu. Tadi kata Anas, nggak pernah ngomong apa-apa. Uf itu nggak ada. Gitu. Tapi Nabi hanya marah kalau urusan agama. Seperti juga dikatakan oleh Anas. Illa an-tuntahaka hurmatullah fayantaqimulillahi biha. Kecuali kalau sudah hukum Allah dilanggar, itu Nabi pasti marah. Nah, paham ya? Nah, cuman marahnya itu gimana? Jadi pertama itu sebab marahnya apa? Jadi Nabi punya satu sebab marah, urusan agama. Kalau dilanggar. Yang kedua, marahnya gimana? Gitu. Yang jadi masalah di sebab marah itu udah gak clear.
Urusan kopi nggak manis saja marah, ya, itu benar-benar masih bocah. Urusan parkir keliru, marah-marah sama tetangganya. Ya dia sih keliru, kayak parkir ya bisa aja. Jadi yang kedua, ekspresi marahnya. Oh, bentak-bentak, banting-banting. Nah, Nabi kalau marah, itu 3. Yang pertama, Nabi merah wajahnya. Itu berarti sahabat harus nyadar, ini ada sesuatu yang sudah nggak benar nih. Ihmar wajhu. Jadi tampak, bukan disimpan. Bukan menyimpan marahnya sehingga tidak tahu dia marah apa enggak. Itu kamu tuh marah enggak sih, Mas? Biasa aja. Berarti itu marah sekali. Enggak bagus kayak gitu marah. Tampak di wajahnya, tampak. Yang kedua, terkadang dengan wajah plus ungkapan. Ada ungkapan. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pas lagi membagi sesuatu kepada para sahabat, ada orang datang, "Adil ya Muhammad." Berbuat adil ya Muhammad. Nabi mengatakan, "Man ya'dil illa makun adil." Siapa yang bisa berbuat adil? Kalau saya sudah tidak bisa berbuat adil. Terkadang ada marah disertai dengan ungkapan. Gitu. Tapi ada sebuah riwayat, Nabi itu kalau marah, itu juga bisa ketangkep dari keringat yang ada di sini. Tapi kalau sudah berkeringat di sini, itu berarti juga udah marah. Ada sebuah riwayat juga, Nabi itu kan pakai selendang, ya. Selendang. Yang juga kalau dipakai, ulama kan suka pakai, itu namanya rida. Yang kalau orang sini namanya serban. Itu namanya rida, selendang sebenarnya. Nabi, kalau Nabi sudah megang selendangnya, megang, nggak dipakai, itu menunjukkan Nabi marah. Nah, sahabat itu niteni. Oh, kalau Nabi begitu berarti ada yang nggak bener nih. Nah, langsung bisa berbenar. Jadi kalau ditanya, Nabi pernah marah sih? Marah. Cuma, pertama sebab marahnya itu clear. Kedua, ekspresi marahnya itu begitu. Nggak nyakiti, nggak bersuara teriak, nggak melotot, enggak. Suara buruk nggak ada. Nabi baik. Marahnya begitu itu, marah. Allahu a'lam. Padahal. Monggo jamaah kalau ada yang mau bertanya langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ini Ustadz yang terkait rujukan kitab Firosah karya yang Imam Fahruddin Ar-Razi tadi ya. Ya, Fahru Razi tadi. Kalau yang untuk ibadah hati itu yang Ustadz pernah sampaikan kan Ibnu Qayyim tentang Madarijus Shalikin ya. Titian menunggu ibadah hati itu kita mengenal karakter dari hati. Yang kedua rujukan untuk mengenal karakter seseorang atau watak berdasarkan kondisi fisik tadi Al-Firosah Imam Fahru Razi. Pertanyaannya, kalau misal kondisi fisik dari muka atau telapak tangan, misalnya kondisi sekarang itu kan banyak orang dioperasi, Ustadz. Apakah antara sidik jarinya dioperasi, kemudian mukanya dioperasi, apakah itu otomatis mengikuti wataknya berubah, Ustadz? Syukur, Ustadz. Iya, ini kan para ulama itu kan juga para ini ya, menekuni Quran Sunnah kan. Apa sih hikmah di belakang? Saya juga dulu juga kaget juga setelah baca buku itu, akhirnya bukunya itu hilang sekarang. Bukunya itu hilang, nggak kemana. Tapi saya baca lama waktu saya masih di Madinah. Beberapa saat setelah dari Madinah. Bukunya hilang, tapi alhamdulillah masih nempel lah anunya. Kalau ngelihat orang, oh ini kira-kira, ini bukan perdukunan ya, bukan ilmu itu. Kalau ini kelihatan orangnya kayak begini. Itu alhamdulillah benar. Jadi para ulama itu kan memang mencoba, kenapa sih Islam itu hanya ngasih peluang calon istri itu dilihat dari wajah dan telapak tangan. Kenapa nggak ada peluang lain gitu? Yang tadi ya, ketemu apa gitu. Paling banter kan si calon itu diajak pergi 3 hari dengan bareng-bareng supaya dites akhlaknya. Tapi kenapa justru tekankan kan bukan pergi bareng-bareng itu kan caranya Umar aja ya. Oleh syariah diizinkan. Wajah sama telapak tangan. Ternyata
baru ketemu kan hikmahnya. Emang wajah itu adalah yang paling akurat menggambarkan karakter. Dan telapak tangan juga menggambarkan karakter. Pertanyaannya, nah kalau wajah sudah dirubah gimana? Ya yang apakah berubah? Ya enggak. Akhirnya susah ditebak gitu. Karena ibarat kalau kalau tanda itu udah dihancur-hancurin tandanya, ya udah susah ketebaknya. Jadi kalau Anda mau cari mantu wajahnya dirubah, ya bahaya karena orang ini nggak ketebak akhlaknya jadinya. Kalau dia berani merubah ciptaan Allah ya berarti agak bahaya orang. Tapi dengan juga yang lain ya, merubah sidik jari macam biasanya kan punya maksud buruk ya. Jadi kalau dirubah sebenarnya perubahan yang terjadi pasca ini tidak bisa menggambarkan dirinya yang asli, yang menggambarkan yang aslinya itu, Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan di chat Ustadz. Fadhal. Beliau pernah menyimak komentar Ustadz dari kajian yang lain bahwa banyak model pengajian kita di Indonesia ini berupa jiping atau mengaji dengan kuping. Apa saran Ustadz terutama untuk pengurus TKM supaya kita bisa mengajak jamaah untuk lebih sistematis dalam menuntut ilmu, misalnya dengan membiasakan mencatat materi. Apalagi mungkin tambahan Ustadz sekarang dengan mudahnya ya YouTube dan lain sebagainya gitu Ustadz. Oke. Jadi DKM bisa melakukan dua hal di konteks ini dan itu saya berharap ini udah lama saya berharap taklim fil masajid itu naik kelas. Gitu kan. Meskipun sekarang sudah agak terasa naik, tapi hanya di kelas menengah. Kalau kita ngaji di, mohon maaf ya, di kelas, katakan kelas bawah, kelas sosial bawah dalam arti pendidikan rendah itu, gini nggak bisa. Saya kan terkadang ngaji di masyarakat, kadang masih terbawa juga harus begini, harus yang ilmiah begini. Itu ya panjang tuh. Suatu ketika saya ceramah ke Bogor, lama di bawah gunung Bundur sana lah. Komentarnya, ustadznya kurang seri, seri apa sih seri maksudnya itu kurang lucu ya. Jadi emang ustadznya kurang seri gitu. Jadi masyarakat di bawah itu emang ngajinya begitu-begitu itu akhirnya ya demi kemaslahatan ya kalau sekarang saya ngaji ke bawah ya nggak ilmiah jadinya. Diajak bercanda aja jadinya ujungnya gitu. Jadi akhirnya ustadznya yang kalah arus gitu. Karena daripada dia nggak ngaji, jadi akhirnya satu dari A. Daripada nanti mereka malah dapat pengajian yang enggak, jadi sedikit-sedikit pasti dapat materi lah. Nah untuk antum semua nih, yang pertama, ceramah-ceramah ini tolong didokumentasikan dengan sangat baik. Sehingga nanti jamaah itu bisa melihat di kanal kita nih. Ya, selama ini kayaknya sudah ada, tapi kelihatannya belum dikerjakan secara sempurna. Ya. Suaranya kadang masih nggak bagus, lightingnya nggak bagus. Gitu. Mohon mumpung ini ada di KM, cari orang yang dedicate, cari yang rekam benar, yang ngedit bener. Gitu. Rekaman ya untuk level antum yang orang Al-Aqsa di Bintaro, mestinya udah pakai 2 kamera, jangan pakai 1 kamera, apalagi kameranya sembarangan. Pakai handphone jamaah, nggak seru banget. Jadi emang bener Masjid Al-Aqsa punya kamera yang dedicated. Gitu. Kalau pakai handphone, ya handphone yang memang standar untuk perekaman, untuk tayangan. Termasuk kalau yang kayak gini. Itu yang pertama. Sehingga kita punya dokumen materi yang bersifat visual dan suara ya. Jamaah bisa ngulang lagi. Dan alhamdulillah kalau saya berkomitmen struktur meskipun antum lihat saya nggak ngaji nggak pakai buku itu bukan berarti saya lupa. Saya ingat saya dulu ngaji apa ini apa materi runut insya Allah. Saya nggak ngulang materi insya Allah. Jadi kalau dia rutin insya Allah itu terus gitu. Yang pertama. Yang kedua dari pengajian yang sudah tersuara ini antum jadiin teks. Gitu. Zaman dulu ngetekin ini butuh penulis, nanti ditulis gitu. Sekarang sudah ada platformnya kalau nggak salah.
dari suara atau masukkan, itu akhirnya bisa keluar jadi teks. Gitu. Coba cari deh itu si sistemnya itu. Ya, kalau terpaksa memang tidak ketemu atau nggak bisa suara-suara para ustadz dimasukkan menjadi teks, ya antum cari orang yang dedicated untuk mentranslate ceramah-ceramah ustadz ini untuk dijadiin buku. Udah, akhirnya jadi buku. Jamaah dikasih buku. Gitu. Jadi dari DKM dua hal, dokumentasi yang sempurna, yang kedua kemudian ditranslate dijadiin. Nah, bagi jamaah mohon juga membiasakan diri nyatet sehingga nanti ada versi DKM yang komplit sama versi antum yang juga membantu mengikat gitu, poin-poin penting dicatat. Gitu. Dan saya punya jamaah itu yang ngaji sama saya itu sudah nyatet full pertemuan ke sekian. Terakhir saya itu pertemuan ke 240 sekian. Tahu itu. Pertemuan pertama judulnya apa, tahu pertemuan ini judulnya apa, judulnya apa, judulnya apa. Itu lengkap, bukunya lengkap, kap catatannya. Orang Cinere. Jadi jamaah semua bisa ngikuti dengan masing-masing kekhasannya masing-masing. Tapi intinya bagus sekali kalau dicatat dikit-dikit. Apalagi kalau dikasih referensi buku, akhirnya bukunya dibeli gitu lama-lama ya kita cukup punya buku nanti bisa dibaca-baca. Apalagi kalau ibu bapak misalnya udah pensiun, ngapain kan kalau nggak begitu kan? Mau naik sepeda juga nggak cocok, mau naik gunung apa lagi, gitu. Ya sudah, yang gini-gini aja, insya Allah. Baik Ustadz, jazakallah. Insya Allah kita di DKM sudah menginisiasi Ustadz. Alhamdulillah. Ini ada biasanya kalau Zoom begini di record, terus ada yang memasukkan ke YouTube. Mungkin tinggal yang nulis-nulis dulu ada Mas Ridwan tuh yang paling sering Benar. langsung di-sharing di grup jamaah. Baik, Ustadz kayaknya jamnya waktunya sudah. Maaf Pak Ridwan, menambahkan Boleh, Ustadz yang satu pertanyaan yang tadi terkait metode pengajian kajian Ustadz. Ya. Itu kalau dulu saya pernah tahu mengenai takrir kemudian tahqiq itu gimana? Takrir pengambilan sanad, jadi kitabnya itu dihafal terus kemudian dibacakan ulang, kemudian tahqiq studi literatur. Kalau yang terakhir kita ya jiping ini ngaji kuping yang dengerin ustadznya ceramah kayak gitu. Itu gimana Ustadz ya? Saya lupa ingat itu. Iya, jadi misalnya ini beberapa materi beda-beda metode. Kalau misalnya di hadis, itu memang pertama kali kalau kita kaji hadis namanya metode tasmi'. Tasmi' itu seorang rawi atau guru hadis akan membacakan hadis. Tasmi'. Kemudian atau dibalik. Yang kedua, metode kedua adalah seorang murid atau peserta membacakan hadis. Kemudian nanti diiyakan. Terus kalau ada penjelasan bab yang lain. Yang ketiga adalah di luar konteks tasmi' dan ijazah itu adalah seorang perawi atau guru ngasih buku utuh disampaikan kepada para muridnya. Ini buku aku izinkan kau. Kemudian dalam proses berikutnya kalau ada apa-apa si murid tanya kepada gurunya tentang buku yang dibaca. Ini kalau klasik ya, konteks ilmu hadis. Kemudian di konteks tertentu itu ada namanya tahqiq. Tahqiq itu tapi bukan tahqiq, itu adalah seorang perawi hadis ingin mengakurasi hadis yang dia terima. Maka dia menjalankan studi. Kalau zaman dulu ya tanya-tanya sampai ketemu hadis ini sahih. Kalau sekarang sebuah hadis dikaji sampai ketemu ini hadis ini sahih atau tidak. Nah, kalau untuk ilmu secara umum sebenarnya yang bisa dikembangkan itu adalah yang pertama ini namanya tasmi ini ya. Jadi menggunakan pola hadis tapi di konteks ilmu yang secara umum. Ini seorang guru menyampaikan ilmunya.
Kemudian seorang murid mencatatnya. Nanti catatannya diakurasikan. Makanya beberapa kali jamaah yang nulis, kemudian tulisannya itu kadang disetorkan ke saya dulu. Ustaz bener? Iya, gitu. Karena kalau tidak begitu, bisa jadi salah paham antara yang disampaikan dengan yang diterima. Jadi, menyampaikan, dicatat, diakurasi. Yang kedua, guru, tapi ini kalau di masjid, tapi nggak bisa jalan. Oke, kita akan kaji buku ini. Gitu. Silakan Bapak Ibu semua baca, minggu depan kita diskusi. Oh, itu keren banget kalau Bapak berani kayak gitu tuh. Oh, itu cepet itu. Seminggu satu buku, seminggu satu buku, seminggu satu buku. Gitu. Itu nanti kemudian seorang murid bisa tanya kepada gurunya tentang hal yang ia baca yang tidak ia pahami. Nah, yang ketiga metode khiwar sebenarnya. Sejak awal kita tentukan tema tertentu, itu bagus. Gitu. Tema tertentu tanpa ada penyampaian, langsung ada dialog antar guru dengan muridnya. Terus berikutnya yang keempat itu kaki. Jadi kita pakai penugasan sebuah konten ilmu tertentu, kita coba, kita teliti sampai ketemu. Ini Bapak itu kalau kita pakai program kayak gini dahsyat sekali hasilnya. 1:2 aja kalau kita jalan, itu luar biasa bagus. Jadi ada ceramah, ada tadi kita tulis, kemudian kita akurasikan lagi dan kemudian kita tekuni, insya Allah cepat. Jadi meskipun masjid, tidak kampus, itu kalau metodenya dibenerin, ilmu cukup sebenarnya. Karena bahkan dulu Al-Azhar itu sebelum menjadi jamiah, itu jami itu masjid Al-Azhar. Orang ngaji di situ. Kemudian baru menjadi Jamiah Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Sebelum orang-orang pergi ke Madinah dan Mekah itu untuk ke jamiah, itu dulu belajar ke jami, ke Masjidil Haram, baik Mekah atau Madinah. Ilmunya luas sekali di situ. Karena emang dulu pakai buku, kalau zaman di masjid kan pakai buku ditalkinkan kepada murid-muridnya. Nah, kalau ini antum ikuti bagus banget. Ayo, bagus kalau gitu. Nanti jadi proses ilmiah yang lebih baik. Dan sudah saatnya studi di masjid itu harus naik kelas. Naik kelas harus. Kita tidak boleh, meskipun sudah terasa naik, tapi tidak boleh terus tadi yang saya ceritakan ya, isinya guyon aja dan macam-macam. Ya udah. Akhirnya ya memang muter aja di situ, nggak berubah-berubah itu masyarakat. Wallah alam bisa. Baik Ustadz, saya kira waktunya juga sudah jam berapa nih? 6.40. Mungkin kita cukupkan jamaah sekalian pertemuan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan manfaat dari Ustadz, baik penyampaian materi maupun juga tadi tanya jawab. Kita tutup pertemuan kita Ustadz, kita sambil mendoakan Ustadz juga supaya cepat sehat, sepertinya lagi flu. Ya, Ustadz. Monggo kita tutup Ustadz, bisa mimpin kita doa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala innaka Hamidum Majid. Ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa li warhamna sighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Allahumma aslih lana dhurriyyatana. أصلح لنا في الأمور كلها أصلح لنا في دنيانا وأخرانا وديننا اللهم هب لنا من الصالحين هب لنا من الصالحين هب لنا من الصالحين اللهم اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اهدنا واهد أولادنا واهد زوجاتنا واهد أقاربنا واهد من له حق علينا إلا ما تحب ترضى اللهم أصلح عائلتنا أصرف أمورنا جميعا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsira Ustaz. Oh iya, insyaallah bulan depan kita ketemu lagi. Baik ya Mas kalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.